نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى أمر ربكم ربك dan memutuskan, amara memerintahkan, Rabbuka siapa Tuhanmu, an ay bi an la ta'budu, merintahkan agar bahwa janganlah menyembah kamu sekalian, janganlah beribadah kamu sekalian kecuali Iyahu la Iyahu, kecuali hanya kepadanya. Wa an tuhsinu bil walidaini ihsana, dan agar bersikap baik, berlaku baik kamu sekalian bil walidaini terhadap kedua orang tua ihsanan dengan perlakuan baik, bi an tabarruhuma dengan berbakti kamu sekalian huma kepada kedua orang tua, al-walidain.
yablughanna indakal kibar ahaduhuma, imma ada kalanya yablughanna sungguh telah sampai, telah atau sedang sampai, yablugh atau akan sampai, sungguh akan sampai, indaka di sampingmu, di sisimu, al-kibarah usia tua, ahaduhuma siapa salah satu kedua orang tua, al-walidain, maksudnya adalah ketika orang tua berada bersama kita, ada kalanya orang tua itu sampai usia lanjut, usia sepuh, salah satunya bersama kita. Jadi ahaduhuma di sini fa'ilun, jadi yablughanna. Au kilahuma atau keduanya, boleh jadi keduanya dipanjangkan umur sehingga kita terus bisa mendampingi keduanya. Wa fi qira'atin, dan dalam bacaan yang lain yablughan. Fa ahaduhuma badalun min alifi, maka ahaduhuma di situ menjadi badal dari alifnya yablughani indakal kibara ahaduhuma, ahadahu, atau alifnya yang dibaca panjang itu yablughani, ketika dibaca ahaduhuma menjadi badal dari yablughani. Fala taqul lahuma, maka jangan berkata engkau kepada kedua orang tua, al-walidain, uffin, berkata uff, bi fathil fa'i wa kasriha, dengan fathahnya fa, uffin, uffa, wa kasriha uffin, munawwanan baca tanwin, uffin, uffa, wa ghairu munawwan, atau tidak, dan boleh juga dibaca tidak dibaca tanwin, uff. Masdarun, masdar bimakna tabban wa qubhan, kata yang menunjukkan, kata yang jorok, kata yang keji. Diterjemahkan biasanya dalam bahasa Indonesia cih, akecat, sesuatu yang menunjukkan ketidaksukaan atau ekspresi buruk. Ketika ada kata tabbat yada abi lahab, kita bisa memberikan satu korelasi makna. Bahwa ketika ada kata tabbat yada abi lahab, celaka, binasa, kedua tangan Abi Lahab, maksudnya ya seluruhnya. Penyebutan sebagian dalam rangka menunjukkan seluruhnya. Kata-kata ini kata-kata yang kasar, boleh jadi setiap daerah, setiap bangsa memiliki ungkapan yang berbeda. Mungkin dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, cih, kecat, ya semacam
macam keluhan. Ini sudah tidak boleh. Berucap seperti itu tidak boleh. Lebih dari itu maka qiyas aulawi. Bagaimana dengan yang kemudian mengangkat tangannya ingin memukul orang tuanya? Ya. Bagaimana yang kemudian melotot matanya karena keinginannya tidak dituruti? Bahkan kata-kata yang kasar lebih jauh dari itu. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak kamu kepada keduanya. Tasjarhuma, membentak pada keduanya. Wa qul lahuma, dan katakanlah olehmu lahuma kepada kedua orang tua, al walidain, qaulan karima, ucapan yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang mulia, jamilan layyinan, indah lagi lemah lembut. Mengapa tata krama dalam tradisi-tradisi kebudayaan ya, itu bisa menuntun seseorang kepada kesolehan? Karena ketika dalam satu tradisi itu menjadi penopang terwujudnya akhlak bagaimana diperintahkan Quran, tradisi itu akan memaknai, mengaplikasikan perintah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adab asor ya, dalam bahasa Madura, kromo inggil dalam bahasa Jawa, nggih boten engki punten. Ini akan menambah kesan makna dari wa qul lahuma qaulan karima. Sementara ada orang yang memang sejak kecil tidak menggunakan bahasa halus, bahasa yang sangat tinggi tata keramanya dengan orang tua, tetapi dalam perasaan, dalam hubungannya tidak ada tujuan untuk melanggar batasan etika, adab, sopan santun. Ini sebagian ya, sebagian karena sejak kecil akrab dengan orang tuanya. Enjak bu, mbak nah, bukan dalam arti kemudian mbak nah ke ibunya orang tuanya ini berarti kasar dan semakna dengan ufin, dah. Karena soal rasa kan, nikah, ya kan bahasa halus kan, nikah, Arya, dimandin kok, nikah bu, halus, Arya bu, tapi sopan akrab. Sementara ada yang kemudian pakai bahasa sopan, ini juga bisa menyinggung. Jadi sebenarnya yang lebih ditekan adalah maknanya. Dia bersikukuh tidak mau menuruti saran orang tua yang sangat baik. Baan menduk punten dan gula tak kasokan menduk alos tapi kan, dan gula langkong saya nyare bini misalkan. Nah ini bahasa halus tidak kemudian bisa memastikan orang itu memaknai qaulan lahu wa qul lahum qaulan karima. Tetapi pada umumnya identik bahasa halus dalam etika tradisi suatu suku bangsa menunjang tercapainya tujuan qaulan karimah. Wakhfid lahuma janahadz dzulli, dan rendahkanlah untuk kedua orang tua al-walidain janahadz dzulli. Janah di sini biasanya
Kalau burung ada sayapnya, tapi manusia kan biasanya identik dengan pundak. Alin, alin dari lana yalin, berlaku lemah lembut kepada keduanya, lahuma, janibaka, dua sisimu atau sisimu, adzalil, merendahkan. Jadi ngendep gandeng maksudnya. Ini bukan hanya persoalan fisik yang harus direndahkan, tidak meninggikan kedua pundak atau bau pada orang tua. Ada yang merendahkan tetapi justru menunjukkan kecongkakan pada orang tua. Jaga bajang jong nunduk yang tak jaga, tak ada kata-kata apa anda, diamnya ini congkak karena menentang perintah yang wajib. Justru bajang sopu parata memang tidak melawan, tapi diamnya ini melawan. Jadi pada umumnya waqfid lahuma janahadzulli, ini ekspresi ketawaduan, rendah hati dengan ekspresi merendahkan pundak. Dan pada umumnya orang yang congkak sombong itu diikuti dengan ekspresi meninggikan pundak. Biasanya ikut ini. Minar rahmati, sikap waqfid lahuma janahadzulli ini diberi penjelasan dari belas kasihan, ail lirik patika alaihima, karena belas kasihmu kepada kedua orang tuamu. Ini yang harus menjadi catatan, bahwa sikap merendahkan pundak, merendahkan posisi tubuh kita, tidak congkak, tidak menunjukkan kesombongan, melawan, ya, berdasarkan minar rahmah, dari belas kasihan. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah atau berdoalah engkau, rabbirhamhuma, wahai Tuhan, irhamhuma, belas kasihanilah keduanya, kedua orang tua, al-walidain, kama, sebagaimana, rahimani, menyayangi, membelas kasihani keduanya kepadaku, hina rabbayani saghiran, tatkala mendidik keduanya kepadaku saghiran, ali, padahal di waktu kecil dulu. Ini tentunya pada standar umum, orang tua dengan naluri orang tuanya akan menyayangi, mendidik anaknya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tetapi tidak bisa menjustifikasi bahwa anak boleh melawan orang tua ketika orang tuanya tidak membelas kasihani sejak kanak-kanak. Ini bukan suatu syarat. Kadang orang tua ini karena faktor karakter, faktor pendidikan yang sangat awam, mendidik anaknya dengan cara yang tidak benar, tidak menunjukkan belas kasihan, ya. Bahkan ada dalam satu kasus dibuang oleh orang tuanya. Lalu apakah ketika setelah dewasa ada izin dari syariat untuk melakukan kedurhakaan? Tidak ada, selamanya tidak ada. Orang tua itu memang mengabaikan kewajibannya. Ada hak anak untuk dibelas kasihani, ada hak anak untuk disayangi, benar. Tetapi ketika hak itu tidak diberikan, bukan berarti kemudian anak ini boleh sewenang-wenang untuk membalasnya. Tidak. Dalam suatu acara televisi
ada seseorang berkirim pesan melalui media elektronik yang dimunculkan di layar. Wahai Hakim Mufti, saya minta fatwa kepada Anda, bagaimana jika seorang wanita, seorang ibu yang seharusnya dia punya kewajiban mendidik anaknya, menjaga keluarganya dan seterusnya, tetapi dia tidak melakukan semua kewajiban itu. Kemudian dia memaksakan kehendaknya kepada saya sebagai anaknya. Apakah saya harus menaatinya? Dengan cerdas, Mufti ini langsung berkata, Anda bertanya demikian, apakah Anda berharap saya memberikan fatwa agar Anda bisa melawan orang tua? Agar Anda bisa memojokkan posisi orang tua Anda, ibu Anda, dengan segala kesalahan itu, dan Anda kemudian mengatakan berada pada posisi yang benar? Tidak. Bagaimanapun orang tua tetaplah orang tua, meskipun dia tidak melaksanakan kewajibannya. Masih ada kewajiban kita untuk menghormatnya. Begitu. Ketika seseorang diuji dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka ingatlah orang-orang yang teruji oleh orang tuanya, kan gitu. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana akhlak mereka, orang-orang teladan itu? Tetap pada posisi santun, tetap pada posisi berdoa baik, mempertahankan akhlakul karimahnya. Ini standarnya. Sementara mereka yang di luar batas itu bukan contoh, bukan teladan. Sering dalam beberapa kesempatan saya sampaikan di suatu tempat antara Madinah dan Riyadh, di pertengahan ya. Di situ ada satu rumah yang sudah ditinggal oleh penghuninya, tetapi menjadi legenda karena banyak orang mampir di sana untuk mengetahui kisah cerita yang diabadikan. Oh, di situ ada seorang ayah dianiaya oleh anaknya sampai nyaris terbunuh. Jadi di tangga rumah, biasanya ada rumah orang Arab ini ada tangga untuk naik ke atas sutuh. Di bagian atas rumah itu ada atap yang memang tidak ada gentengnya. Rumah orang Arab, Jazirah Arab itu kebanyakan tidak ada gentengnya ya, karena jarang hujan, dan ketika malam hari dijadikan tempat istirahat, tempat santai bersama keluarga. Dan naik ke atas lantai atap itu sutuh, dan di tangga itulah terjadi peristiwa pemukulan anak pada orang tuanya, ayahnya, sampai nyaris meninggal dunia. Dan kisahnya, pada saat pemukulan itu masyarakat sudah berdatangan, berteriak menghalangi, bahkan ada yang sudah maju untuk menghentikan. Anehnya si ayah ini melarang orang-orang untuk menghentikan. Jangan hentikan, biarkan anak saya ini memukuli saya. Kenapa? Apakah engkau membiarkan anakmu durhaka kepadamu? Tidak. Ini adalah balasan untuk saya karena dulu saya memukul ayah saya di tempat ini juga. Kama tadinu tudanu ya. Orang berutang yang pernah dihutangi, dia akan dibalas kan. Jadi dia memilih dibalas di dunia. Dia menerima dengan peristiwa itu sebagai harapan mungkin menjadi tebusannya di akhirat. Satu sisi memang tidak baik membiarkan anaknya durhaka, akan terwariskan kedurhakaan itu, kecuali kemudian bertaubat dan taubatnya nasuha, mendapatkan ridho orang tuanya kembali. Rob
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Adapun Tuhan kamu sekalian, ialah lebih mengetahui terhadap apa yang ada di dalam diri kamu sekalian. Min itmaril birri wal uquq, dari menyimpan menyembunyikan bakti, wal uquq dan durhaka. Al birri bakti ya, kalau al bar orang yang baik, orang yang baik. In takunu salihina, jika ada kamu sekalian salihina, ta'iina, taat lillahi, kepada Allah Ta'ala. Salihin bermakna ta'iin, patuh taat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu, maka Allah, kana ada lil awwabina, orang-orang yang kembali, ar-raja'ina, yang kembali ila ta'ati, kepada mentaatinya, wafuran, ialah maha mengampun. Lima sadara minhum, terhadap sesuatu yang timbul, yang muncul dari mereka, fi haqqil walidain, tentang hak kedua orang tua, min badiratin. Ini boleh jadi ada satu kondisi yang menunjukkan bahwa anak itu kesannya tidak berbakti kepada orang tua, tetapi Allah Maha tahu apa yang ada di benaknya. Sekilas tampilan luar, penilaian masyarakat, wah anak ini tidak berbakti pada orang tuanya. Apa buktinya? Bahwa dia itu tidak mendampinginya, sementara orang tua bekerja, anaknya ada di pondok. Orang yang tidak paham tentang ini menilai, wah anak durhaka, masa orang tuanya dibiarkan bekerja di rumah, dia enak-enakan di pondok. Ini bukan makmur ya, tapi mama nih jemur, bekerja di sawah, di ladang, sementara dia di pondok. Nah, kalau kemudian anak ini tidak terlihat secara umum memang berbakti, tapi Allah Maha tahu bahwa dia sedang mencari ilmu atas izin orang tua dan ridho orang tua, mendoakan orang tua ya, menangisi orang tua agar hidupnya berkah ya, umurnya dipanjangkan, umur yang barokah, sehingga memberikan rezeki yang halal untuk anaknya ya. Jauh ini melebihi orang yang mendampingi orang tuanya tapi menggerutu. Ada orang anak terlihat mendampingi orang tuanya mungkin dalam kondisi sedang sakit, dia bopong ya, menggendong, tapi dalam hatinya bila saya mati ya. Nah, mana yang tersimpan di sini itmar al-birri wal uquq? Allah Maha tahu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Jadi dalam hak kedua orang tua dari yang terhalang karena satu kondisi, ada mungkin anak sakit. Badirah ini anak yang sakit, anak yang mungkin ada batas kemampuan, dia tidak bisa beraktivitas lebih, mungkin fisiknya cacat sehingga tidak bisa mendampingi orang tuanya semaksimal mungkin. Badirah ini terhalang untuk seperti anak-anak yang lain ya. Kalau anak yang lain bisa berkhidmah kepada orang tuanya dengan cara yang baik, yang sempurna, sementara dia malah dilayani oleh orang tuanya karena dia sakit, karena dia sedang dalam kondisi lemah. Satu sisi terlihat penampilan luarnya begitu, tapi sebenarnya wahum la yudiruna uquqan, orang-orang yang terhalang oleh suatu sakit, kondisi ya, tidak menyimpan rasa durhaka kepada orang tuanya.
ati dzal qurba, dan berikanlah kepada yang memiliki kekerabatan, al-qarabah, kedekatan hubungan keluarga, berikanlah haqqahu, haknya, minal birri wasilah, berupa bakti dan silaturahim, wal miskina, dan kepada orang miskin, wa ibnas sabil, dan ibnu sabil, ya. Ibnu sabil ada kriterianya, orang yang kehabisan bekal, tidak hanya sebatas dia anak jalanan, tidak punya rumah, ya, tetapi orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, dia dalam kondisi sesaat itu sudah ibnas sabil. Di rumahnya boleh jadi dia kaya raya, tapi karena di perjalanan kehabisan bekal, maka pada saat itu dia ibnas sabil. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah berlebihan, dengan sangat berlebihan, bil infaqi, dengan memberikan nafkah fi ghairi taatillah, dalam selain taat pada Allah. Kalau disuruh memberikan nafkah kepada kerabat, orang miskin, ya, silahkan. Itu pun ada batasnya, sepertiga. Maka silahkan keluarkan biaya itu, infak itu. Ini sebaliknya, kalau urusan bantu keluarga, urusan perhatian kepada fakir miskin, sangat bakhil, sangat kikir. Tapi begitu ada kemaksiatan, dia penyumbang utama, dia pemodalnya, benter, ya. Orang tuanya susah melarat, pakaiannya tidak diberikan yang terbaik, malah dia berjudi. Kadang berdalih, ada kan tang pese nengko, kok siangan, tangereng tua aku nunjuk tojuk menolong. Anda hidup di dunia itu keberkahan dari siapa? Nafas yang Anda gunakan, tubuh yang Anda gunakan itu berkahnya siapa? Anda dilahirkan ke dunia melalui siapa? Ini ya yang hubungan abadi tidak bisa terpisahkan. Ada satu kisah, boleh jadi ini kisah nyata, di pengadilan di Tiongkok. Ada anak mengadukan orang tuanya bahwa dia telah berbuat ini dan semacamnya, menelantarkan dan semacamnya, menuntut hak dan semacamnya, bahwa selama perawatan saya sudah mengeluarkan sekian, ibu saya sudah jompo, saya selama merawat ibu menghabiskan listrik sekian, makanan sekian setiap harinya, maka saya merasa dirugikan. Ya, hukum yang di sana yang dilakukan ya mungkin hukum Tiongkok, ya, tetapi si hakim ini bijaksana. Hakim ini bijaksana. Begitu dikalkulasi, coba hitung, Anda sampai usia berapa diasuh oleh ibunda. Kemudian kalkulasi air susu yang telah dikeluarkan, popok yang dibiayakan, keringat yang mengalir, makanan semua dikalkulasi. Hitung-hitungan, sama-sama pakai hitung-hitungan. Ya, semua yang hadir miris, ya. Sangat sedih melihat betapa kerasnya hati anak ini sampai menuntut orang tuanya ke pengadilan. Dan itu terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada seorang anak mengajukan pengadilan kepada Sayyidina Umar. Umar sendiri yang menjadi hakimnya, qadhinya. Saya menuntut hak saya kepada orang tua saya. Yang ini, peristiwa ini didahului oleh orang tuanya. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, saya ingin menuntut anak saya. Saya ingin mengadili anak saya. Kenapa? Ya, karena anak saya ini
eh, tidak menghormat saya selayaknya sebagai orang tua. Tunggu dulu, panggil anakmu. Dipanggil anaknya. Wahai fulan, benarkah tuduhan ayahmu ini bahwa engkau tidak menghormatinya, engkau tidak berbakti kepadanya, engkau tidak memperlakukannya selayaknya orang tua? Sebentar wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya, apakah selain anak itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua, apakah orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya? Tercengang Sayyidina Umar. Ini mau diadili malah mengadili kan? Ini ditanya malah bertanya. Mengapa Anda bertanya begitu? Saya ingin bertanya. Dijelaskan dia. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Kewajiban orang tua yang itu merupakan hak anak adalah memilihkan calon ibunya anak. Pilihan yang terbaik. Artinya apa? Cari istri yang baik. Karena itu akan menjadi haknya anak. Anak itu punya orang tua perempuan yang baik-baik, kan haknya dia. Saya berhak punya orang tua baik-baik, maka ayah saya harus milih ibu yang baik. Itu haknya anak. Baik, berikutnya apa? Yang kedua, pemberian nama yang baik. Adakah yang lain? Ada. Apakah itu wahai Amirul Mukminin? Mengajarinya Al-Quran, mengajari anak agama. Kalau ketiganya tidak dipenuhi, apakah anak itu masih punya kewajiban untuk menghormat orang tuanya? Loh, kok bisa begitu? Jelaskan. Begini wahai Amirul Mukminin, ayah saya ini telah beristri ibu saya yang dia adalah seorang penyembah api, Majusi. Lahirlah saya. Ini kan ijam poliak. Tepak abi ni orang tak tepak. Oleh nangula ni kamu. Yang kedua, dia tidak memberikan hak saya nama yang baik. Siapa namamu? Pun fusok wong kuang. Ya, kan. Ya Allah kadar wong. Memang unik ya, kadang-kadang ada orang-orang, biasanya masa lalu orang dulu, anaknya dikasih nama siapa? Nyaman, Gentong. Baru namanya Cekocek. Semua isinya dapur itu jadi namanya anak. Nah, yang ketiga apa? Saya tidak pernah diajari Al-Quran. Nah, sudah, pas tangan saya tidak umar. Sudah ini anaknya begini, orang tuanya begini, sudah sama. Batis, nemu pada. Jadi, wahai calon ayah, calon bapak, ya, calon abah, pilihlah uminya anak-anak yang baik. Pilihlah ibunya anak-anak yang baik. Pilihlah madrasah yang akan mendidik anak-anak. Jangan hanya karena kecantikan, karena berdasarkan kata cinta dan semacamnya, mengorbankan kehidupan masa depan. Ada banyak orang yang akan dikorbankan. Anda sendiri menjadi korban, karena boleh jadi ketika salah memilih anak-anak Anda akan durhaka kepada Anda. Nauzubillah min. Semoga anak santri khususnya diberi jodoh yang baik. Ini mungkin kaum muslimat berbangga diri, saya kan madrasah. Iya, madrasah itu kalau nggak ada kepala sekolahnya, tidak akan berjalan kurikulum pendidikan pengajaran. Maka carilah kepala sekolah yang baik-baik kan, agar madrasah itu juga berjalan pendidikannya dengan baik. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan, badzir, melampaui batas, wajaran, kanu, ada mereka al-mubadzirin ikhwanas syayatin, saudara setan.
ala tariqatihim, artinya di atas jalannya setan, mengikuti setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan ada setan itu terhadap Tuhannya kafura, syadidal kufri, sangat kufur, li ni'amihi, kepada nikmatnya rabbih. Fakadzalika, maka demikian, seperti demikian itulah akhuhu, saudaranya setan, al-mubadzir, yang mubadzir itu kufur kepada nikmat. Hati-hati ya, mubadzir dalam persoalan berwudu, mubadzir ya dalam persoalan makan. Saya kadang masih menjumpai ada makanan tersisa dibuang ya. Termasuk akhlaknya memakan atau minum, jangan sampai disisakan. Kalau terpaksa masih ada sisa, niat sedekahkan untuk binatang. Ini ada sisa makanan, sisa ikan, sisa sesuatu yang masih bisa diberikan kepada kucing, pada semut ya. Bahkan air, biasanya air kemasan, gunakan sedotan, karena cara minumnya tidak sempurna, tersisa ya, atau merasa sudah kenyang, dia minum sedikit, sisanya dibuang. Ini mubadzir. Bagaimana caranya tidak mubadzir? Dituangkan ke pohon dengan niat menyiram pohon. Sering saya sampaikan, ini nih yang ada sisanya ini jangan langsung dibuang ke tempat sampah, biar tidak membuang nikmat. Airnya keluarkan dulu, siram ke tanaman, baru kemudian sampahnya letakkan pada tempatnya. Hati-hati. Dulu Sukoharjo terkenal sulit air ya, airnya keruh berwarna putih. Sekarang melimpah, alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara mubadzir ini, na'udzubillahi min dzalik, dicabut kembali nikmat itu. Wa imma tu'ridanna anhum, dan ada kalanya tu'ridanna, berpaling, tunggu berpaling kau anhum dari mereka, ay al-madhkurina, artinya orang-orang yang telah disebutkan itu, min dzil qurba, dari orang yang punya kekerabatan, keluarga, wa man ba'dahum, dan setelahnya, keterangan yang setelahnya, falam tu'tihim, maka tidak memberi kamu sekalian kepada mereka, ibtigha'a rahmatin, karena berharap rahmat min rabbika, dari Tuhanmu, tarju, yang berharap engkau kepada rahmat dari Tuhanmu itu, ay litolabi rizkin, karena mencari rizki, tantadiruhu, yang menunggu engkau kepada rizki itu, ya'tika, datang kepadamu, fatu'tihim, maka memberi engkau kepada mereka, minhu, dari rizki itu. Jadi masih nunggu, rizkinya belum ada, berpaling artinya tidak memberi. Maka bagaimana? Faqul lahum qaulan maisura, katakanlah olehmu lahum, kepada mereka itu, kerabat, fakir miskin, ibnu sabil, dan seterusnya yang sudah disebutkan ya, katakan perkataan maisuran, yang lemah lembut, layyinan sahlan, lemah lembut, mudah, tidak kasar ya, tidak mempersulit. Bian ta'idahum bil ita, dengan berjanji engkau kepada mereka untuk memberikan indamaji rizki, ketika datangnya rizki. Ada bahasa ungkapan, kalau kita tidak akan memberikan sebagian rizki kita karena mungkin terbatasnya rizki kita, maka jawablah seperti tradisinya sebagian orang, Allah Karim, Allah Maha Dermawan. Sudah minta kepada Allah, saya lagi ada kebutuhan lain. Kadang ya kita sudah mencoba jawabannya, saya ada bantuan gini nih, mau acara minta bantuan nih. Kebetulan kita tidak punya uang yang diinginkan, dan dia punya tabiat yang mengganggu. Sudah diberi minta tambahan ya, dikasih sekian, kurang ini itu dan semua. Kalau perlu bersumpah membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah, kalau perlu membawa nama orang tuanya, membawa nasabnya. Ini serba salah ya kita. Bagaimana cara mengatasinya? Ya semampu kita, tapi dalam catatan faqul lahum qaulan maisura. Mohon maaf,
Allah Maha Dermawan. Atau dijelaskan, saat ini kondisinya berbeda, lain waktu insya Allah mudah-mudahan ada rezeki untuk berbagi dengan panjenengan. Doakan saya dapat rezeki yang barokah, yang melimpah, bisa berbagi dengan panjenengan. Oh, pun cerai saya sudah selesai tugas kita. Pancor saya enggak, sudah, itu jangan dimasukkan ke hati. Konsekuensinya begitu. Wala taj'al yadaka maghrulatan ila 'unuqika al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Bagaimana isyarah dari Ibnu Ajibah tentang ayat berbakti kepada orang tua ini? Sangat fenomenal, karena ini adalah standar kehidupan berkah seorang anak. Setiap sesuatu yang Allah wahyukan mengenai hak orang tua yang bersifat basyariyah, orang tua kemanusiaan, ini juga berlaku semisalnya tentang orang tua ruhani, murabbir ruh. Kalau Anda punya orang tua jasad, orang tua yang melahirkan, ayah bunda, Anda punya orang tua ruh yang mendidik ruhani Anda. Siapa? Asy-syaikh, guru, murabbi. Dan itu lebih kuat daripada sekedar orang tua fisik. Boleh jadi orang tua fisik hanya melahirkan, membesarkan, memberikan materi, makanan, minuman, biaya. Tetapi orang tua ruh membimbing ruh Anda, mengenalkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan Anda dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Mana yang lebih kuat? Ya, boleh jadi adalah orang tua asy-syaikh, karena ayah yang bersifat manusiawi itu hanyalah perantara kita lahir ke dunia, sementara orang tua ruhani menjadi sebab kita keluar dari dunia ini menuju surga Allah. Mana yang lebih baik? Tepat. Jadi wasilah, jadi sebab abak lahir ke dunia. Yang itu kadang-kadang prosesnya kalau kita renungkan hina, ya. Dari tempat yang hina, 2 kali keluar dari atau melewati tempat yang kotor. Dari tempat yang kotor pada fisik orang tua, ayah, lahir dari tempat yang kotor pada fisik orang tua, ibu. 2 kali dahulunya Sayyidina Ali. Apa tidak merenungkan itu? Tapi ayah ibu ruhani kita, masyayikh, ya, guru-guru kita, membimbing kita dari tempat yang kotor ini, dibersihkan dari kekotoran, dibersihkan dari kejahiliaan, diberi ilmu, dibimbing, kemudian menjadi sebab terhantarnya kita meniti jalan sirat, alamatni jahannam ila jannah firdausillah, menuju surga Allah, bahkan tempat yang tertinggi di sana. Mana yang lebih baik? Dan mana yang lebih menyelamatkan? Kalau orang tua kita menjadi sebab kita terlahir ke dunia, ini kan menghadapkan kepada bala, kepada ujian, darul bala, negeri ujian. Tapi orang tua rohani kita menghadapkan kita ke darun naim, negeri yang penuh kenikmatan, surga. Maka berbahagialah ketika Anda punya orang tua yang secara nasab dan orang tua yang secara keilmuan. Orang tua kita yang melahirkan kita sekaligus yang mengajarkan alif ba ta, mengajarkan tauhid, mengajarkan aqaid kepada kita. Oh, ini sudah double, ya. Dia orang tua kandung,
orang tua juga rohani, dua-duanya mengayomi kita lebih dari yang lainnya. Lalu bagaimana dengan ayat tentang memberikan sesuatu kepada keluarga kerabat terdekat, hak mereka, orang miskin, ibnu sabil, tetapi dengan catatan jangan mubadzir. Kalau mubadzir ada ancaman, kanu ikhwanas syayatin. Kadang jadi ujian ya, punya teman akrab sampai kemudian bermasyarakat, berumah tangga, mun kakancana nampak, tapi karing tuan tak ada. Beda. Ini, ayolah, jor-joran, pesta mari. Lihat pakaiannya orang tuanya, lihat bajunya orang tuanya, lihat bagaimana kehidupan orang tuanya. Kalau sama temannya, minta apa, Ban? Sepeda motor, ntar ke dealer, ajar TV. Tapi begitu melihat orang tuanya, rumah orang tuanya, tidak layak. Ini setia kawan, ini teman karib saya. Saya kalau dulu ada masalah, dulu saya masalah dengan orang tua saya yang menjadi saudara seperti saudara kandung ini. Apa karena alasan itu? Lalu orang tua Anda ditelantarkan? Santri, hati-hati ya. Anda punya ilmu. Tapi kiai gak dito, reng tua gak dito silang alangitan gula mendung. Tadetan apa nih? Kanca. Ini kasih ngibe goreng mendung. Ya bagus, itu teman. Tapi hormati orang tua. Jangan kemudian karena engkau sudah selamat, ada di pesantren, punya ilmu, lalu engkau tidak menghormati orang tuamu karena orang tuamu bodoh, karena orang tuamu pernah menelantarkanmu di masa lalu. Bukan begitu santri yang telah ada, santri yang terbaik. Bukan membalas keburukan orang tuanya, tapi angkes ring sepon, patepak ring sepon, pamulja ring sepon, pangarte, patepak kejadian Gusti Allah. Ini baru anak yang berkah ilmunya, bukan kemudian membalas keburukannya. Kula munta ikiba kancang kula ni kakamunduk, tireng rosak kula. Kenapa? Kula mbok ni kan. Dah diceritakan keburukan orang tuanya yang ini dan semacamnya. Pelaku limo itu. Tetapi Anda ini kan punya tanggung jawab menghormati tetap. Seburuk apapun orang tua itu. Ini kewajiban ini. Dan itu bagian dari ujian. Maka kembali kepada memberikan kepada keluarga, kerabat, orang, ya, teman, siapapun. Ada batasannya, jangan mubadzir. Dan itu dilakukan sebatas kemampuan. Jika tidak mampu karena punya perhitungan lain yang lebih utama untuk anak, istri, orang tua, maka keluarga terdekat belum bisa mendapatkan. Orang miskin belum bisa memberikan yang lebih, anak ibnu sabil belum bisa memberikan yang lebih. Maka boleh berpaling dengan cara yang lemah lembut, nolaknya dengan cara yang santun, memberikan kalimat yang terbaik. Doakan saya punya rezeki yang halal, berkah dan melimpah, bisa berbagi dengan Anda. Hari ini sedang pandemi COVID-19, tapi insyaAllah tinggal punya rezeki, Allah datang boleh berbagi rezeki. Nah, ini kan lebih baik daripada kemudian kok entak ngerti engkau saya tepuan pada laib kia minta pada minta. Jangan begitu. Apalagi kemudian dengan kata-kata tak ngabas mata orang pada malarat, engkau malarat kia pada laib mis. Ini oh ya Allah, bisa jadi doa buruk. Hati-hati. Nah, isyarahnya apa? Allah Subhanahu wa taala al-haq merintahkan pada baginda Rasulullah dan para khulafa'nya yang mengikuti jalan langkah beliau agar memberikan hak orang-orang yang meminta pengayoman, minta siraman rohani, baik itu qorabah secara nasab maupun qorabatud din, ya, karena kekerabatan agama.
sesama agama Islam, saudara semua sesama Islam. Orang miskin, ghuraba, orang yang asing, orang yang dalam perjalanan, musafirin ya, harus diperlakukan dengan baik. Nah, bagaimana kemudian santri yang ini juga orang yang terasing, datang dari tempat terjauh. Maka ketika antum punya murid, punya santri, perhatikan bagaimana kebutuhannya, layaknya, semampu anda berikan. Mohon maaf, hari ini pesantren baru bisa menyediakan fasilitas seadanya. Anda belum bisa mendapatkan tempat yang layak, malam harus tidur di halaman ya. Kadang-kadang gak seneng ya pesantren. Aku kok tidur dengan lapangan ya. Ya hati-hati, jangan tidur di bawah pohon karena itu ada faktor kesehatan yang tidak baik. Pilih tempat yang teduh, yang lebih aman. Sekarang musim angin, jangan sampai sakit sehingga mengganggu ibadah, aktivitas belajar. Nah ini kan termasuk memberikan sesuatu yang maknawi. Kesehatan diperhatikan. Mohon maaf, hari ini Anda tidak boleh keluyuran keluar karena kondisi juga seperti ini. Sehingga dengan orang tua pun harus dibatasi sementara waktu. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan kembali normal, kan begitu. Nah ini perhatian yang juga harus dilakukan oleh para orang tua ruhani kepada anak-anak didiknya. Dan mendidik, mengarahkan mereka pada sesuatu yang bermanfaat secara batin, secara ruhani. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin memilih yang terbaik. Dulu teringat para almarhumin ya, ketika ada para pedagang yang tidak menjaga cara menjual makanan yang baik, kotor, kumuh, ya dipanggillah para anak-anak santri ini. Jangan beli kepada yang seperti ini, tangannya nggak cuci, serbetnya sudah 1 tahun, 1 abad tidak dicuci. Bukan hanya berdebu atau sudah menghitam, enggak, tapi sudah memfosil. Ya. Nah ini apakah berkah? Begitu juga ya, orang yang berkhidmah, ikut masak-masak. Anda sedang memberikan makan santri, Anda sedang membantu para santri makan. Maka hati-hati ketika masak ini yang di bagian dalam. Jangan kemudian sambil masak ngomong-omongan yang kotor, jorok. Itu berpengaruh kepada makanan, pada nasi yang dimasak. Masya Allah, keluar bahasa-bahasa jorok. Dimakan ya. Dimakan keluarga, dimakan santri, dimakan para guru. Kenapa tidak baca wiritan, baca sholawat? Sambil baca sholawat, zikir. Kalau punya hafalan ya. Kami teringat teman-teman kami di Rusaifah kalau sudah punya naubah atau shift untuk masak, yang hafal Quran sambil menyiapkan bumbu apa, motong-motong bawang, murojaah hafalannya. Wal mursalati urfa sambil murojaah. Yang punya hafalan alfiyah Muhammadun sambil masak-masak. Kemudian yang ahli zikir baca sholawat, musallala sayyidina Muhammad, bil qulub wa tawahi wa afiyat wa shifaa wa nurab. Masa berkah. Karena yang kami makan juga didahar oleh Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dapurnya sama. Bahkan bumbunya dari tempat yang sama. Hanya nanti kemudian cara masaknya berbeda karena ini untuk guru spesial. Kadang kami diberi kesempatan berkhidmah. Nih, potong yang halus. Antum dapat kesempatan istimewa. Antum sedang motong-motong daharannya Abu ya Sayyid Muhammad. Kalau kemudian sampai salah, sampai tidak beradab, nah ini kan bagaimana? Kalau perlu mau masak itu wudhu dulu. Ada satu kisah, insyaallah ceritanya Syekh Said Nursi. Saat beliau keluar dari masjid, di depan masjid ini
ba'da subuh ada penjual bubur favorit. Orang setelah sholat subuh biasanya mampir ke bubur ini. Lezat, terkenal lezatnya. Suatu ketika karena agak bangun kesiangan, ya mestinya dia bangun jam 3 untuk siap-siap masak, bangun jam setengah 4 dan nuntuti, maka dia segera. Ternyata pada malam itu dia junub. Akhirnya ya tidak sempat mandi, langsung menyiapkan buburnya. Begitu Syekh Said Nursi akan keluar dan biasa membeli, ini ada masalah ini. Tolong sampaikan salam saya. Bisik-bisik jangan sampai terdengar yang lain, ini aib. Sampaikan. Kalau bahasanya kita atus gelu, kaget, oh bisa tahu. Jangan karena target untuk menjual harus laku, harus melayani orang banyak, tapi ada adab sopan santun yang tidak dijaga. Junub, tidak atus, mandi. Ini bagaimana kemudian yang tidak tahu sama najis, tidak tahu sama mustakmal dan semacamnya. Ini hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal bima yanfa'ul mayyit min al-a'mal ila an qala faidatun. Satu faidah ini biasanya kalau dalam kitab ada faslun, ada faidatun, adalah keterangan tambahan di luar penjelasan utama, tetapi memiliki ketersambungan makna. Tidak benar-benar bagian dari bab yang sedang dibahas, tetapi ada faedah yang bisa diperoleh. Qala fi Bughyatil Mustarsyidin lil Imam Abdurrahman ibni Muhammad al-Masyhur, berkata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya sarankan, saya rekomendasikan antum punya kitab ini, karya Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Rajulun marra bimaqbaratin, seseorang melintasi pekuburan. Faqara al-Fatihata, kemudian baca Fatihah. Fatihah untuk kuburan itu. Wa ahdatsa wabahan, dan menghadiahkan pahalanya li ahliya, kepada penduduk penghuni kuburan itu, ahli kubur. Bahal yuksam, apakah bisa dibagi? Au yasilu likulli minhum, atau sampai kepada setiap orang dari mereka yang ada di kuburan. Tawabuha, pahalanya, pahala qiraah Fatihah kamilan, secara sempurna. Apakah perlu Fatihah satu persatu? Kalau kemudian ada 3.000 kuburan, Fatihah, Fatihah, Fatihah sampai 3.000, ataukah dibagi? Saya niat dibagi semuanya, atau bagaimana? Semua pahalanya untuk mereka semua. Unik ya pertanyaannya. Ya, orang yang tidak yakin dengan sampainya pahala tidak akan bertanya seperti ini. Ini yang bertanya berarti yakin sampainya pahala pada ahli kubur, tetapi dia masih dipengaruhi oleh logika. Ini gimana Fatihah ya? Fatihah ini kan satu kesatuan. Kalau hadiah katakanlah satu paket hadiah Fatihah, lalu akan diberikan kepada ribuan orang. Tuh, masa kemudian diambil begitu? Bagaimana caranya? Logika alam barzahnya itu bagaimana? Ajab Syekh Ibnu Hajar biqaulihi, memberikan jawaban siapa Syekh Ibnu Hajar dengan ucapan beliau, afta
jam'un bisani, memberikan fatwa sekelompok orang ulama dengan pendapat yang kedua, huwa lallaik bi sa'ati rahmatillahi ta'ala, dan itu yang layak dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Apa yang kedua? Sampai bacaan Fatihah itu kepada masing-masing ahli kubur secara sempurna. Itu jawabannya. Tumakola kemudian berkata Syekh Ibnu Hajar, nukila an fatwa Sayyid Allama Abdullah bin Husain Balfaqih, dinukil dari fatwa Sayyid Al-Allama Abdullah bin Husain Balfaqih, al-ula liman yaqra'ul Fatihah li syakhsin, pendapat yang pertama itu bagi orang yang membaca Fatihah kepada seseorang saja, atau al-aula yang lebih utama bagi orang yang baca Fatihah untuk seseorang, an yakula, hendaklah berkata dia, ila ruhi fulan ibni fulan, kepada ruhnya si fulan bin fulan, kama alaihil amal, sebagaimana keterangan tentang itu, pengamalan tersebut, li baqail arwah wa fana'il jasam, tetapnya roh dan sirnanya fisik, musnahnya jasmani. Wa in kana laha ba'du musyarakatin fin na'im, meskipun ada bagi arwah itu sebagian musyarakah, bersama-sama dalam kenikmatan, meskipun ya secara jasmani memang satu persatu orang berbeda, tapi ruh itu kan sama, satu kesatuan ruh dalam memperoleh kenikmatan. Wadidduhu fil barzah, dan lawan kata, lawan makna, fil barzah, di alam barzah, idir ruh al asl, bab ruh itu yang asal, yang pokok. Wasirru dzalika, dan rahasia hal tersebut, anna haqiqatal ma'rifati, bahwa hakikatnya ma'rifat, wa tauhid, dan tauhid, wasairit ta'ati, dan seluruh ketaatan al-batinah yang bersifat batiniyah, innama nasya'anir ruh, hanyalah tumbuh berkembang dari ruh, fastahaqqat, maka berhaklah kemudian ruh itu akmal tsawab, paling sempurnanya pahala, wa afdalahu, dan paling utamanya pahala. Intaha mulakhasan, secara ringkas. Jadi memang benar, tidak perlu dibagi-bagi, cukup dibacakan satu Fatihah untuk seluruhnya, nanti akan sampai kepada masing-masing dari seluruh ahli kubur itu. Namun yang lebih utama, ini menurut As-Sayyid Al-Allama Abdullah bin Husain Al-Balfaqih, kalau kita ingin spesial memberikan Fatihah, sebutkan ila ruhi fulan bin fulan. Pernah satu ketika salah seorang alumni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, pada saat membacakan Tartibul Fawatih, beliau sudah wafat. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sudah wafat. Jadi baru-baru ini kejadiannya, beberapa tahun yang silam. Kalau nggak salah di Multaqo, pertemuan para alumni, dia baca ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, disebutkan secara bersamaan dengan para almarhumin yang lain, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Sayyid Fulan, Syekh Fulan. Ketika dalam mimpinya atau dalam satu kejadian gaib, beliau dirawi oleh Abuya Sayyid Muhammad, langsung ditegur. Saya dikumpulkan sama orang-orang itu, almarhum itu, saya hidup. Dia Abuya minta difatihahkan khusus sendiri. Maka sejak itu beliau ini kalau baca Fatihah kepada Abuya ya khusus, ila ruhi Sayyidil Walid Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, innallaha yaghfir lahu wa yarhamu wa yu'li darajatahu, langsung Fatihah.
karena punya tempat sendiri istimewa. Kalau Rasulullah yang umum ya di tartibul fawati dibersamakan dengan para anbiya wal mursalin ya, para sahabat, tidak masalah, ahlul bait semua. Tapi dalam tartibul fawatih yang kita baca, Rasulullah, para anbiya wal mursalin, ahlul bait secara umum, kemudian para sahabat secara umum. Fatihah yang kedua Ummul Mukminin ya, terutama Ubabah Sayyidina Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seluruh dzurriyyahnya, seluruh keturunannya secara umum. Lalu kemudian yang ketiga para sufiyah, a'immatus sufiyah, para a'immah mursyidit tariqah ya. Begitu cara tertib al-fawatih. Dulu membaca Fatihah di sini kita sebutkan secara keseluruhan. Syamsul Arifin disebutkan secara keseluruhan bersama dengan yang lainnya. Kemudian Syekhuna Syamsul Arifin begitu juga disebut secara bersama dengan yang lain. Syekhuna Ahmad Fawaid juga begitu. Tapi melihat jasa beliau, perjuangan beliau, pengabdian beliau, rasanya kita tidak pantas membersamakan beliau dengan para yang almarhum lainnya. Maka berilah hadiah Fatihah istimewa. Kita bersamakan tiga sosok para pengasuh ini. Jadi Kiai Syamsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Spesial. Apakah kemudian kita ingin menambah kepada saudara-saudaranya Kiai Syamsul? Setelahnya kita sebut ila Syekhina Ruham wa uladihi, sebutkan misalkan Abdul Latif, Syekh Munawwar, sebutkan semua saudara-saudaranya Syekhina Syamsul. Kadang dia ditaruh di atas karena ayahandanya ini Syekhina Ruham, ayahanda dari Kiai Syamsul Arifin, sebutkan saudara-saudaranya. Kemudian urutan berikutnya baru Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Berikutnya adalah Kiai Abdul Rahman dan keluarga, seluruh keluarga. Kiai Abdul Rahman bin Syamsul Arifin. Ini pilihan-pilihan. Tadi disebutkan al-aula yang lebih utama kan gitu. Fadlu surati Yasin, keutamaan surah Yasin. An Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqaratu sanamul Quran. Baqarah itu adalah punuknya Al-Quran. Wa darwatuh, dan puncak dari punuknya itu. Ma'akulli ayatin, beserta setiap ayat minha dari Al-Baqarah, samanuna malakan, ada 80 malaikat. Kali berapa ya? Setiap ayat dari surat Al-Baqarah ada 80 malaikat. Kita lihat coba. Surat Al-Baqarah berapakah? Di sini kan diterangkan, dijelaskan di sini di awal Suratul Baqarah 287 atau 86 ya, 87 ya. Setiap satu ayat terdapat 80 malaikat kali 200, keluar angka berapa? Masya Allah. Itulah pentingnya kemudian baca surat Al-Baqarah, terutama waktu duha. Wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dilainkan dari itu semua Allahu la ilaha illa huwal hayy, atau dikeluarkan dan keluar atau dikeluarkan ustukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ini berarti? Ayatul kursi min tahtil arsy, dari bawahnya arsy. Oh, salat biha, maka bersambung dengan Al-Baqarah. Jadi awalnya Al-Baqarah itu ya tanpa ayat kursi, lalu ayat kursi tersendiri dikeluarkan dari bawah arsy, tempat rahasia paling istimewa ilmunya Allah Ta'ala, lalu digabungkan, disambungkan ke dalam surat Al-Baqarah.
Au fawasalat, atau kemudian bersambung bi suratil Baqarah dengan surat Al-Baqarah. Wa Yasin qalbul Quran, dan surah Yasin adalah jantung hatinya Quran. La yaqra'uha, tidaklah membaca kepada surah Yasin rajulun, siapa seorang, yuridullaha, yang mengharap Allah Ta'ala tabaraka ta'ala, wa daral akhirat, dan mengharap akhirat, negeri akhirat, illa, kecuali ghufira lahu, diampunilah untuknya dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah oleh kalian surah Yasin atas orang mati kalian. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ma'qil juga bin Yasar radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah oleh kalian surah Yasin atas orang mati kalian. Wa anhu, dan juga dari Ma'qil bin Yasar, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu Yasin iqra'uha ala mautakum, surat Yasin, bacalah oleh kalian surat Yasin itu atas orang mati kalian. Ini kok diulang-ulang? Apa maksudnya? Perhatikan perbedaannya. Yang di atas waqra'uha ala mautakum, tidak disebutkan, tapi pakai dhamir. Yang riwayat berikutnya iqra'u Yasin ala mautakum. Yang ketiga suratu Yasin disebutkan di awal, iqra'uha ala mautakum. Ini Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki ingin menegaskan, sekuat inilah dalilnya. Dalam beberapa versi ya yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi setiap sesuatu adapun hati, jantung hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan adapun jantung hatinya Quran adalah surah Yasin. Wa man qara Yasin, dan siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat, mencatat Allah untuknya dengan membaca surah Yasin itu bacaan Quran 10 kali. Jadi kalau ingin hatam Quran 10 kali, baca Yasin 1 kali. Nah, itulah istimewanya kenapa kegiatan Yasin, Yasin. Tapi jangan jadi alasan santri setoran hall ya. Sudah berapa kali hatam? 10 kali. Padahal baca Yasin. Itu pahalanya, bukan bacaan Anda. Yang saya minta dilaporkan itu bacaannya Anda ya. Maka ketika Anda baca Al-Quran hatam 1 kali, berarti pahalanya di situ ditambah surah Yasin saja sudah 10 kali. Tapi nggak usah dilaporkan. Laporannya tetap 1 kali hataman. Kayak meroceh. Wan Jundub nih, Junadah biasanya ya. Kalau diteruskan, Jundub, sahabat Jundub, radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa baca Yasin pada suatu malam, tidak dijelaskan, pokoknya satu malam, mau malam Selasa apakah malam Jumat, ibtigha'a wajhillahi, karena semata mengharap Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu, diampunilah dosanya untuk. Luar biasa Yasin ya. Ada keterangan istimewa, fadlu suratil mulk, wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.